Libre Team kembali lagi di Detektif bersama saya Oki Rengga. Sudah lama saya tidak di sini sampai akhirnya saya membuat channel saya sendiri. Begitu saya bikin channel saya sendiri, Abra langsung ngabarin, "Mau Ki, ayo siaran di Jebret." Ya udah, aku tinggal channelku. Iya, aku hari ini bakal ngobrol sama Om Gita sama Om Hanif juga. Halo Ya. Om Hanif, Om Gita. Halo. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Aku begitu bikin channel sendiri pribadi, Langsung diundang ya? dihubungin sama Abrar. "Bang, ayo Bang," gitu. Takut Abrar nih. Padahal aku mau nyanyiin Bung Binder. Dapat Jadi lah kalau Binder. Komentator khusus sepak bola Indonesia kan. Siap. Jadi aku gitu mau bikin kayak gitu. Tapi kayaknya udahlah aku fokus di sini aja. Sini udah jelas ada uangnya. Kalau yang sana masih panjang kayaknya. Ini kita bakal bahas, sudah pasti kita bakal bahas persiapan timnas Indonesia yang bakal main tanggal 12 pertandingan pertama di Piala Asia. Dan bahkan ketika ini tayang malam ini timnas bakal tanding melawan Iran. di uji coba terakhir. Emang ini sekarang? Iya, lagi pertandingan nanti. Emang pertandingan jam berapa? Setengah sembilan. Oh, setengah Bareng sembilan. dong, bareng. Oke, 20.30. berarti ketika ini tayang timnas lagi main. Oke, kita bakal ngebahas sedikit tentang timnas, khususnya 2 pertandingan uji coba ketika melawan Libya. Skornya pertama 4-0, yang kedua 1-2. Itu jadi patokan untuk persiapan timnas nggak? Menurut Om Hanif dulu nih, orang PSSI. Enggak. Berat. Perwakilan. Siapa bilang? Oh, bukan ya. Tapi sering diajak sama teman-teman PSSI. Iya. Orang FIFA dia sekarang. Orang FIFA sekarang? Kantor FIFA udah Kemana? pindah ke Iya. dekat kantornya dia awalnya. Wush, Iya kan? Ada tulisannya FIFA Indonesia tuh di kantornya dia. Deket. Dekat. kayak baru ketemu udah orang-orang FIFA kan? Aku heran. Tapi kayaknya FIFA itu bikin kantor perwakilan itu se-Asia di Indonesia. Iya. Atau ada yang lain? Ada yang lain. Di Kuala negara Lumpur mana? masih ada Kuala Lumpur. Oh, ada Kuala Cuman Lumpur. kalau yang urusan yang berkaitan dengan ASEAN, kayaknya yang di sini yang lebih banyak dimaksimalkan. Yang di Kuala Lumpur ngapain dibikin kalau nggak ada urusannya sama Asia? Bener kan? Kan kalau Kuala Lumpur ini dong, ada AFC kantor Iya. kan di Iya. sana. Jadi wajar ada FIFA di sana. Iya. Ini nggak ada apa-apa di sini, tidak ada FIFA. Ya, pasti ada tujuh lah ke depannya kan. Ya, mudah-mudahan bisa jadi tuan rumah Piala Dunia seperti Qatar, nggak ada yang salah juga kan. Iya, amin. Oke, ini kita bahas pertandingan lawan Libya kemarin. Ini udah Ya. bisa dijadiin tolak ukur belum untuk persiapan timnas di Piala Asia? Sebenarnya kalau kita ngomong tolak ukur jelas belum ya, karena ini hanya 2 pertandingan plus yang saat ini masih bertanding. Tapi setidaknya kalau kita melihat prospek ke depannya, setidaknya ada sesuatu yang bisa diharapkan bagus ya. Karena kalau kita melihat di pertama dalam hal teknikal pasti berbeda. Memang ada beberapa perubahan dalam hal nama pemain, tapi setidaknya ada perubahan yang signifikan dalam cara bermain. Persoalannya apakah bisa nanti menang mudah atau mengimbangi tim-tim yang di atas kertas peringkat FIFA jauh di atas kita, itu urusan lain. Nah, kalau Om Gita sendiri ngelihat 2 pertandingan lawan Libya udah bisa jadi patokan nggak? Kalau patokan apakah kita akan berhasil masih susah. Tapi jelas ada perbaikan dari pertandingan pertama ke pertandingan kedua. Kalau dilihat kan secara keseluruhan dari 2 pertandingan itu, dari data statistik lah ya, kita sebenarnya unggul dalam ball possession. Kemudian kalau pertandingan kedua ini ukurannya adalah kita lebih menguasai jalannya Ya, pertandingan. 56% ya. 56%. Tapi kelemahan kita jelas tetap satu, blunder di belakang masih ada. Iya. Key passes pada saat masuk ke kotak penalti penalti. itu kurang. Iya. Dan finishing kita yang lemah. Artinya kan kita akan berhadapan nanti dengan Irak, dengan Vietnam, dengan Jepang. Yang pasti akan bikin gol ke gawang kita kalau melihat Iya. kualitas mereka. Iya. Nah itu kita butuh, kalau kita mau menang dengan target masuk ke 16 besar kan kita harus dapat 4 poin. Iya. Itu kan bisa didapat dari draw lawan Irak, menang lawan Vietnam sebelum Iya. ketemu dengan Jepang. Jepang. Ya. Jepang kan sangat sulit ya. Iya. Artinya draw lawan Irak dan menang lawan Vietnam itu kan harus bikin gol, setidaknya 2 gol ke gawang masing-masing. Nah ini yang gue lihat masih Ya. berat. Gitu. Kalau lihat di pertemuan pertama jelas terlihat sekali Sintayong mencoba sesuatu Coba, yang iya, berbeda iya, ya, dengan 4 main belakang yang 2 diantaranya praktis jarang diturunkan di posisi yang semestinya. Yang gitu kan. semestinya. Terbukti tidak bisa maksimal. Penguasaan bola hampir sama dengan laga kedua. Tapi sekali lagi penyelesaian akhir, kemudian ketika mendapatkan direct football, ketika mendapatkan tekanan yang sudah masuk kotak sepertiga lapangan, ternyata tidak begitu bagus. Ya. Praktis dalam hal ini 2 di posisi fullback tidak sebagus, tidak sesolid di laga kedua. Laga kedua ada mendingan. Memang kalau kita melihat bermain dengan 5 gelandang yang 2 diantaranya lebih fokus dalam hal bertahan. Barangkali laga yang kedua ini gambaran bagaimana Sintayong nantinya di Piala Asia. Karena kalau kita melihat lawan yang dihadapi kualitasnya hampir setara kecuali Jepang ya. Setidaknya Jepang itu Iran ya, lah ya. betul. Fokus di belakang, tiba-tiba direct football. Ya, Itu tadi, berarti pertandingan kedua melawan Libya kemarin itu sudah
mungkin sekitar 70% dari kerangka tim untuk Piala Asia. Iya. Ya, Kira-kira. Kurang lebih seperti itu. sampai Dan dia kan berani juga mencoba Hapner yang tadinya dipasang di center back. Center back. Di pertandingan pertama masuk dari bangku cadangan, kemarin sejak awal main sebagai Gelandang gelandang bertahan. bertahan. Memang ada kelihatan bahwa crossing diagonalnya dia jarang. Tapi Ivar Jerner kan yang benar-benar bagus. Ivar Jerner bagus, dia masuk, dia berikan umpan-umpannya, keep assist, tapi tetap persoalan kita tetap pada finishing. Marcelino contohnya itu harusnya gol ya. Sayang sekali. Terus ada Hapner lagi. Ada kipas yang bagus dari Rizky Ridho yang ke Hapner. Ke Hapner, itu penjaga gawang, nggak bisa nyalain Hapner juga, penjaga gawang yang waspada. Jadi Iya. ya terlepas apapun ya memang masih ada kekurangan kita. Ya, Intinya Hapner- ya di belakang yang harus dikurangin dulu. Hapner di pertama kan dia cuman punya waktu 24 jam Iya, untuk 24 jam. bergabung kan. Iya, betul. Ditambah lagi pasti dia tidak memahami karakter teman-teman di sekitarnya. Dan itu kan mesti pertandingan lebih perdana Tapi yang dia kedua ya? beda, ya. Yang kedua kan beda. Dia lebih memahami, dia lebih fleksibel, dan dia dalam posisi yang sedikit berbeda dengan laga pertama. Artinya dalam hal ini, di laga berikutnya atau di pertandingan nanti, Hapner dalam posisi yang sama dengan pertandingan kedua. Tapi dengan formasi 3 pemain ke Belakang. Coach Sintayong kan sering tuh pakai 3-5-2 tuh. Ya. Dia andalannya seperti itu. Berarti dengan formasi 3 di bawah Ridho, Elkan Bagot, Jordi Amat, menurut Om Gita sama Om Hanif cukup nggak mereka di bawah ini untuk Kalau melihat menggalang komposisi lini yang ada, pertahanan? komposisi yang ada saat ini, itu yang terbaik Iya, di yang tiga belakang. Tinggal kuncinya nanti ketika dengan 5 gelandang ini, duanya cepat turun nggak ketika diserang ya. Karena kalau kita melihat Vietnam, Irak, karakter yang bersama. Iya. Dan kita kadang-kadang lemah dalam hal bola udara. Iya. Irak, kalau kita melihat beberapa uji coba terakhir, mereka cukup bagus, Bagus loh, di bola udara. bola udaranya. Nah, oke, sama ini menarik nih. Asnawi belum diturunkan. Betul. Yakob mainnya bagus sekali. 2 kali pertandingan. Asnawi bagus. ini nggak tahu cedera atau apa, ini nggak tahu ya. Nyoba Sampai Yakob ya saat kalau ini. gue lihat ya. Iya. Ya kan 2 kali Yakob main dan bagus sekali. Nah, kalau untuk harus diturunkan, Om Gita lebih milih Yakob atau Asnawi diturunkan? Pasti Sintayong akan coba, kayaknya dia akan coba Asnawi di pertandingan lawan Iran ya. Melihat gimana Asnawi. Kalau dia nggak cedera ya. Tapi kalau gue ngelihat Yakob kemarin 2 pertandingan menjanjikan ya. Dia Iya. sebenarnya. Belum kelihatan tesnya karena kalau kita lihat kemarin Libya juga jarang nyerang dari kiri ya. Lebih banyak nyerang dari sisinya Pratama Arhan. Iya, iya. Belum dilihat apakah dia akan cepat kembali ke belakang, tapi dari sisi serangan dia bagus. 1 gol dia bikin. Iya. Ada 2 peluang yang ada 1 peluang lagi dia juga Dia ciptakan, kan? create. Ya, tapi ya secara keseluruhan agak mengejutkan bahwa ini pemain yang tidak biasa main di situ juga bermain dengan sangat baik. Kalau gue ngelihatnya gini, Sintayong ini kan tipe pelatih yang ya ini omong-omongan dengan yang dekat dengan Sintayong gitu kan. Iya, iya, iya. Jadi dia pengen satu posisi itu ada minimal 2 pemain dengan Iya, karakter iya, iya. dengan kualitas yang hampir sama. Dia udah pasti tahu kan Asnawi. Tinggal pelapisnya siapa yang dipilih gitu kan. Makanya dia nggak nyoba iya, Asnawi ya. Dan beberapa kali ketika dia Sintayong itu kan dia sangat melihat karakter lawan kan. Kalau melihat apa yang dihadapi nanti di Piala Asia, sepertinya ini lebih banyak compact defense, kemudian serangan balik yang cepat. Nah, saya melihat sebenarnya dia ketika ini diterapkan nantinya, dia sudah tahu kapasitas sebagai Asnawi. Tapi pelapisnya itu yang barangkali ini yang dicoba. Gitu. Ya berarti kalau lihat formasi kemarin sudah cukup lah itu ya untuk pemain bertahannya ya. Kalau gue lihat sih yang terbaik itu ya. Iya. Ya. Di kiri juga Arhan atau Sen? Sama ya. Hampir Kalau sama boleh. sih ya. Ya karena Arhan- kemarin Arhan main di pertandingan pertama dia tidak bagus tapi dia tidak jelek juga. Iya. Cuman karena memang ya itu pemain kalau sudah lama tidak dikasih menit bermain ya Ya, kayak kan, gitu seperti itu. main bolanya. Terus senjatanya dia yang lemparan ke dalam kan mulai dibaca oleh lawan ya. Artinya kan dia nggak bisa terus-terusan mengandalkan senjata itu. Jadi ya itu tadi sisi Arhan kan kalau diserang banyak bolongnya kemarin, dia agak terlambat turun. Itu yang harus waspada karena lawannya Irak maupun Vietnam kan sama tadi, akan kencang di sayap yang akan sangat berbahaya. Jepang jangan dibilang lah ya, dari segala macam posisi, dari tengah juga akan Ya, merepotkan. Gitu. sedikit diuntungkan Vietnam sekarang nggak berbeda dengan di era pelatih Ya, Pak betul, Heyong ya, betul, karena ya. sekarang memang Sejak dari dipegang. hasil uji coba mereka tidak begitu mainkan Philip Trosit ya. Ya ini Tapi lebih bagus dalam penguasaan bola. Ya tapi ini kesempatan kita untuk menang lawan Vietnam. Karena dia kan baru transisi nih dari pelatih yang lama ke pelatih Iya, yang baru kan. Jadi memang ini momen kita untuk dapat poin di Piala Asia ya lawan Vietnam sebenarnya karena dia pelatih baru juga. Sayangnya kemarin Arhan tidak diganti dengan Sen Iya. selama pertandingan. Nggak tahu Nggak apa. dinyoba sama sekali ya. Iya, Sen nggak ya. tahu kenapa dipertahankan. Apakah memang sudah pasti posisi kiri itu miliknya Arhan, Awal akan Arhan. Iya, atau ada masalah mungkin cedera segala macam Sen Patinama kan itu yang harus kita
pengen tahu mungkin di pertandingan malam ini lawan Iran, Iran. bisa jadi Sen yang diturunkan. Tapi kalau Om Gita sendiri, kalau ada kesempatan Arhan apa Sen? Masih Arhan kalau gua. Arhan kalau Kalau lawan Jepang, hmm, gue ngeliatnya sih. harus Sen. Iya. Nah, oke. Kita lihat ya nanti siapa yang bakal diturunkan di uji coba terakhir sebelum Piala Asia. Ini adalah uji coba yang sebenarnya nih. Betul. Sebelum Ya. cuman ya pilihannya Iran tuh menurutku terlalu beresiko karena kita Mental. sudah benar ini kan Mental ini jatuh berhubungan dengan mental pemain. Ketika mungkin ini hasilnya kurang baik, kita kebobolan banyak, mungkin ini ngerusak mental Ritme. pemain ketika bertanding melawan pertandingan Betul. pertama lawan Irak kan. Apalagi kalau kita melihat peringkat FIFA ya. 21 ya. Iya, Dan terus mereka 12 pertandingan di 2003 2004 10 kali menang, 2 kali betul. draw. Dan sangat tipis sekali urutan rankingnya dengan Jepang. Jepang kan 20. Sementara di 69 itu Vietnam. Iya. Irak 65 kalau nggak salah. Indonesia 149. Apalah arti sebuah angka. Kita lihat saja. Tapi ini kita sedikit memprediksi aja untuk timnas lolos ke 16 besar. Berarti kayak Om Gita bilang tadi, minimal kita harus dapat 4 poin. Ya. Kita menang sekali lawan Kita draw lawan Irak dan menang lawan Vietnam. Draw Itu yang lawan paling Irak, realistis ya. Itu paling realistis ya. Ya mudah-mudahan Jepang nanti di pertandingan ketemu kita Ya, menemukan- nurunin pemain Iya, Liga semoga 1 apa sih. salah ya. Makanya tapi kita termasuk salah satu tim dengan rata-rata usia pemain paling muda Yeah. di Yeah. antara tim-tim lain. Maksudnya kita hanya Jordi Amat, siapa lagi yang mungkin senior? Kita tuh 24,6 tahun ya Iya. rata-rata ya. Ini Jordi itu Amat tadi. sama siapa ya? Yang senior, hah? Klok. Mark Klok. Klok. Iya. Lagi siapa lagi? Udah. Mark Klok. Jaya. Tinggal itu. Wahyudi. Wahyudi. Wahyu Ada. Prasetyo. Bukan Wahyudi, ada tetangga saya namanya Wahyudi. Oh. Udah tua aja sih emang. Kirain Apa ya? Kirain kiper Persik dulu kan. Oh, Wahyudi. bukan Wahyudi itu. Nah, berarti kalau berapa persen peluang timnas lolos 16 besar, Om Gita? 3 bulan yang lalu gue yakin kita lolos. Bener, serius. 3 bulan yang lalu. Sebelum lawan Irak di kualifikasi Piala Dunia. Gue jadi nggak terlalu yakin setelah lawan Setelah Irak lawan di- Irak di- kemarin. di- Atau setelah lawan Libya kemarin juga. Dan kemudian rekornya Sintayong yang agak mengkhawatirkan pada saat away. Nah, Nah, itu. Kita kan bagus, dia kan selalu bagus pada saat dia kandang. 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 Ya. nah, oke. Berapa persentase? 40% lah. 40%, jangan sampai 50%. Om Anem sendiri? Sebagai pendukung timnas ya, Heeh. 55%. 55. 55. Ya apa ini berimbas juga persentasenya gara-gara pencoretan Arkan Fikri sama Agak juga. Adam Alis? Agak juga. Gue ngeliatnya adalah mungkin kita dapat 3 poin lawan Vietnam. Mungkin. Tapi lawan Irak Tapi nggak yakin bahwa kita akan bisa curi poin lawan Irak. ini Terlebih 3 lawan terbaik Irak. kan? Kita cari 3 Iya, terbaik iya. kan? Eh, Ada 3 terbaik kan? 1-2 lolos langsung. Urutan Empat. 4 dari urutan ketiga. 4 tim dari 3 terbaik. ya. Ada peluang lah itu. Masih ada peluang kan? Masih. Iya. Besar 6 kalau saya 60% lah. Dengan 3 poin kita punya peluang. Ya, Sebenarnya. pokoknya 60% timnas lolos kalau dari aku. Nah, pencoretan Arkan Fikri sama Adam Alis terlalu berpengaruh, besar pengaruhnya loh. Karena dua-dua ketika main lawan Libya, dua-dua bagus loh. Iya, betul. Adam Alis Adam punya Alis malah peluang. kena tiang. Iya, punya peluang. Iya. Tapi memang harus dipaksa, harus ada yang dicoret dari 28 jadi 26 itu ya. Ya. Mau tidak mau, ya akhirnya ya mereka ya. Kenapa? Karena keseluruhan itu memang sudah jadi intinya Sintayong sejak lama ya. Ditambah dengan diaspora ini yang pasti sudah dinaturalisasi ya pasti harus mau tidak mau dimainkan. Dan juga mereka pegang peran kunci ya masing-masing ya. Iya, Di tengah. Ya, kebutuhan di tengah kalau melihat ada Malis dicoret, rasanya kalau melihat apa yang diinginkan dan diputuskan Sintayong selama ini logis ya. Karena dia bersaingnya dengan Klok, Iya, kemudian ada betul. Kambuaya. Ivan Jena. Ya, apalagi kalau kita memang ada Malis di Borneo sangat dominan ya. Tapi ketika dia ini urusannya dengan timnas, dia bersaing dengan 3 nama dengan Iya. kualitas yang mumpuni loh. Betul. Dan mereka juga nama-nama yang bukan hanya sudah menjadi langganan di timnas, tapi juga di klub musim ini reguler terus kan. Iya. Ya, aku sih lumayan menyayangkan kemarin Adam Alis dicoret karena ketika lawan Libya, terus kan dia nggak dicoba lagi. di pertandingan Gue juga sempat berpikir bahwa dia tidak dicoret, yang dicoret Ricky Kambuaya. Tapi Ricky Kambuaya kan kayaknya dibutuhkan untuk sebagai pemain cadangan karena dia dribble, dia bisa dribble. Bener, Ya. Ricky Kambuaya Dia tuh bisa bisa tahan jadi, bola. Iya, dia bisa tahan bola. dia bisa kayak passing juga, Iya, kayak iya. begitu. Ya kalau seandainya Marcelino tidak diturunkan ya penggantinya Ricky Kambuaya. Iya, betul. Berarti Mark Klok ini harus sudah saatnya
Tergantikan. dicadangkan. Kayaknya pertandingan pertama iya. Tapi kabarnya kan perlawan Iran ini akan dicoba dia pasangan dengan Ivan Jenner. Ivar ya? Dan Hapner balik lagi ke belakang. Oke. Bersama kita Rizky lihat. Ridho dan Jordi Amat. Elkan katanya yang akan dibangun cadangkan buat pertandingan lawan Iran. Padahal Elkan tuh bener-bener secara Iya, progres, Elkan dari pertama gabung timnas sampai kemarin Iya. pertandingan lawan Libya. Kemarin dia yang nggak bikin blunder kan sebenarnya. Elkan adalah pemain yang punya progres bagus. Iya. Di timnas, nggak tahu ya di tim ya. Kalau di tim kayaknya tinggal nunggu waktu aja tuh Elkan dikasih kesempatan main. Ya. Dan dia kemampuan reading the game-nya ya. Bah, dia ada blok, Naik. dia ada crossing, ada orang syuting dia blok Iya. tepat waktu tuh. Elkan Bahkan waktu kemarin kalah 1-5 lawan Iran, terlepas dari gol kelima itu dia biarin. Iya. Itu kan udah 1-4 ya, gol Iya. terakhir itu kan udah bisa direlakan aja lah ya. Selebihnya kan dia sebenarnya di tengah teman-teman lainnya bikin blunder, dia yang paling nggak bikin blunder. Bener. Ya udah kalau gitu kita mau prediksi sedikit lawan Iran aja nih, lawan Iran. Ini berat nih. Sekarang prediksi. lawan Iran. Iya. Iya. Prediksi. Kalau saya dulu biar nggak ada beban. Prediksi saya Indonesia tidak akan kebobolan lebih dari 3 dan Indonesia bisa cetak minimal 1 gol. Kalau gue bilang benar, gue nggak yakin kita akan bisa cetak gol, tapi tidak akan kebobolan lebih dari 3. Hong Kong patokannya adalah kalah 0-4 ya lawan Iya, iya. Iran di Kalah dari kualifikasi Hong Piala Kong. Dunia. Ya, kita kan setidaknya kualitas kita di atas Hong Kong lah ya. Di atas Hong Kong. Iya. Ya. Hong Kong 0-4. Asal kita jangan kegelagapan pada saat kita di pressing. Iran akan pressing kan mainnya. Tapi- Dan bola-bola udara Tapi pasti. belakangan ya. ini Indonesia Hobi kan bikin blunder gitu ya. tapi memang lumayan sudah lumayan oke untuk penguasaan bolanya. Iya, Terutama lini bawah ya. Ya, Kalau Om Manip sendiri prediksi lawan Iran. kalah tipis. Kalah tipis tuh berapa tuh? Kalau nggak 2-1, 1-0. Kalau nggak 2-1, 1-0. Wah, ini terlalu optimis nih Om Manip ini. Ada pesanan nih dari orang dalam kayaknya. Tolong kita bagus-bagusin timnas gitu. Oke, kita ketemu lagi di episode selanjutnya.